Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eri, saya dari Satgas COVID-19 Universitas Negeri Malang. Insya Allah hari ini kami akan memeragakan cara pemulasaraan jenazah yang terduga terinfeksi COVID-19. Akhir-akhir ini angka kematian, angka kejadian dan angka kematian dari rakyat Indonesia terutama yang terinfeksi COVID semakin hari semakin bertambah. Tentu ini bukan sesuatu yang bagus, tapi kita harus mempersiapkan diri, baik pribadi maupun secara warga, secara tim, secara kelompok. Kita harus mempersiapkan diri, utamanya bagaimana apabila di tempat tinggal kita, di sekitar tempat tinggal kita ada warga yang naudzubillah min dzalik ya, terinfeksi COVID-19 kemudian meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Tahap-tahap apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai itu, bagaimana cara memulasarkan jenazah yang diduga terinfeksi COVID-19. Terima kasih. Hal pertama sebelum kita memulasarkan jenazah adalah kita harus menjaga higienitas. Kita harus menjaga kebersihan dan kemudian nanti lanjut menggunakan alat pelindung diri. Baik, tahap pertama adalah kita lakukan tahapan cuci tangan. Jadi cuci tangan 7 langkah. Yang pertama kita ambil sabun dulu. Kita gosokkan di tangan. Kemudian kita nyalakan air. Sedikit kita basahin. Kemudian kita lakukan prosedur cuci tangan menurut WHO ya, 7 langkah. Jadi yang pertama seperti ini. Kemudian punggung tangan. Kemudian sela-sela jari tangan. Kemudian seperti ini untuk jari-jari tangannya juga, dan ke masing-masing jari tangan supaya semuanya tercover dan semuanya bersih ya, terlindungi oleh sabun. Kemudian pergelangan tangan. Tahap selanjutnya adalah kita mencuci tangan menggunakan air mengalir. Setelah selesai, tangan saya sudah bersih dan saya siap menggunakan alat pelindung diri. Untuk proses pemulasaraan jenazah, alat pelindung diri yang digunakan adalah alat pelindung diri level 3. Alat pelindung diri yang sama yang digunakan oleh rekan-rekan sejawat kita di rumah sakit. Terdiri dari apa saja? Bisa dilihat di sini, kita menggunakan masker N95, masker yang untuk level 3 ya. Kemudian kita menggunakan handscoon, menggunakan nurse cap atau penutup rambut kepala. Kemudian kita menggunakan baju yang langsung menutup seluruh tubuh atau disebut dengan hazmat. Kemudian ada face shield, ada sarung tangan karet yang tebal, dan kita nanti terakhir menggunakan apron. Tahap pertama dan ada stetoskop. Tahap pertama kita menggunakan masker N95 dulu. Jadi masker N95 ini seperti ini bentuknya. Kita tempelkan di mulut ya, jadi menutupi hidung dan menutupi rongga mulut. Yang ada bagian hitamnya atau ada bagian besinya itu terletaknya di atas. Kemudian tutupkan talinya ke kepala belakang dan ini juga. Sampai menutup rapat. Tahap kedua kita menggunakan sarung tangan karet, hand gloves. Tidak harus menggunakan sarung tangan yang steril. Karena kenapa? Karena nanti pada proses pemulasaraan jenazah kita menggunakan larutan klorin untuk membersihkan, baik membersihkan kita maupun membersihkan jenazah. Sarung tangan karet digunakan di kedua tangan. Tahap selanjutnya adalah kita menggunakan nurse cap atau penutup rambut kepala. Kali ini bertujuan untuk supaya rambut dan bagian kepala bagian atas tidak tercemari virus corona dari jenazah, karena virus corona yang ada pada jenazah masih berpotensi menularkan kepada orang-orang yang penolongnya, sehingga kita sebagai penolong harus menggunakan alat pelindung diri yang baik. Untuk nurse cap kita tutup sampai menutupi
menutupi lubang telinga dan sampai ke belakang rambut. Untuk rekan-rekan yang menggunakan hijab tetap menggunakan reskat tapi menutup semuanya. Untuk yang rambutnya panjang, bisa rambutnya digulung ya, kemudian masukkan ke dalam reskat. Saat selanjutnya adalah menggunakan hazmat. Nah, jadi hazmat ini adalah pakaian yang lurus memanjang dari leher ke bawah, bahkan ada yang sudah menggunakan hood ya, ada menggunakan topinya. Menggunakannya biasa saja. Ada hazmat yang ujung kakinya berlubang, ada juga yang ujung kakinya tertutup seperti ini. Tidak menjadi masalah, kedua-duanya boleh dan boleh digunakan. Saya masukkan setelah kedua kaki, masukkan kedua tangan. Ada satu tips di sini untuk hazmat bisa dilubangin di bagian dekat pergelangan tangan ya, dilubangin supaya jempol bisa masuk seperti ini. Mungkin bisa ditutup, jempol bisa masuk, sehingga nanti pada saat melakukan aktivitas kain dari hazmat ini tidak tertarik ke belakang, sehingga kita tetap terlindungi. Tekan satu lagi. Jangan lupa untuk menutup bagian kepala yang di atas. Kemudian resleting ditutup sampai ke leher. Baik, setelah ini proses selanjutnya adalah kita menggunakan face shield. Face shield adalah suatu alat yang biasanya dari mika ya, terbuat dari mika transparan. Yang tujuannya adalah untuk menghindari kontak supaya kita tidak menghirup udara yang ada di sekitar jenazah. Karena untuk jenazah-jenazah yang terindikasi terinfeksi COVID, percikan atau udara-udara yang ada di daerah wajah, terutama lubang hidung dan lubang mulut, itu diduga sebagai tempat pencemaran. Jadi di sana tempat berkumpulnya kuman atau virus corona. Usul digunakan dari belakang kemudian ke depan. Selanjutnya setelah face shield digunakan adalah menggunakan rubber glove atau sarung tangan karet. Kalau tadi sarung tangan yang pertama posisinya ada di dalam hazmat, baju hazmat, untuk rubber glove dia memang ada di luar. Jadi tujuannya supaya cairan tidak menembus, tidak menembus dari bagian hazmat. Rubber glove ini kita sarankan menggunakan karet yang berbahan karet tebal seperti ini. Biasanya rubber glove ini biasa digunakan oleh rekan-rekan yang mengerjakan seperti sampah atau limbah seperti itu. Yang berikutnya kita menggunakan sepatu boot seperti biasa ya, standar. Seluruh kaki masuk ke dalam sepatu boot. Tujuannya adalah supaya pada saat kita memandikan jenazah tidak ada air yang masuk atau menembus bagian bawah dari hazmat. Yang terakhir yang digunakan adalah apron atau plastik ya, plastik pelindungnya bagian depan supaya kalau ada cairan yang terciprat ke tubuh bagian depan kita tidak menembus pakaian dalam kita, sehingga tubuh kita tetap steril, tidak terkontaminasi dari jenazah.
Sekian, ini APD yang dipergunakan, APD level 3 ya, setara dengan APD level 3. Dengan begini kita siap untuk memulasarkan jenazah. Terima kasih. Baik, tahap selanjutnya adalah untuk membungkus jenazah. Jadi untuk jenazah-jenazah yang terindikasi terinfeksi oleh COVID adalah suatu yang tidak diperbolehkan kita untuk kontak langsung dengan jenazah tanpa menggunakan alat pelindung diri. Misalnya, ini kita menggunakan manekin di sini. Misalnya ini adalah jenazah, maka bagian dari jenazah yang harus kita tutupi karena menjadi tempat sumber penularan virus corona adalah bagian wajah, terutama lubang hidung, lubang mulut, dan kalau jenazahnya masih berpakaian lengkap, hanya bagian wajah saja yang perlu ditutupi. Cara menutupinya seperti ini. Jadi kita menggunakan kapas gulung, yang kemudian kapas ini dibasahi dulu, dibasahi dulu dengan air yang sudah mengandung klorin. Jadi kita siapkan dulu satu bak air yang sudah mengandung klorin 0,5%. Bagaimana caranya membuat? Patokannya kalau misalnya larutan klorin seperti larutan pembersih lantai, larutan pembersih rumah tangga, itu satu botol itu biasanya isinya bisa digunakan untuk 10 liter air ya. Jadi dicampurkan dengan perbandingan 1:10. Jadi satu botol dengan 10 liter air. Jadi ini sudah ada gayung yang berisi air yang mengandung klorin. Kemudian kapas ini kita masukkan, kemudian kita tiriskan sedikit saja karena kita tetap berharap ada cairan klorin di dalamnya. Kemudian kita tutupkan ke bagian wajah. Sangat tidak dianjurkan untuk membersihkan terlebih dahulu atau menyentuh atau bahkan menekan-nekan bagian wajah, karena dikhawatirkan itu bisa memicu keluarnya udara dari lubang yang ada di bagian wajah. Jadi kita tutupkan begini. Masih untuk posisi jenazah yang ada di rumah, maka yang harus kita siapkan adalah cukup tutup bagian wajahnya dan kita bungkus dengan plastik untuk nantinya kemudian dievakuasi menggunakan ambulan atau kendaraan dari rumah sakit. Proses untuk membungkus jenazah dengan asumsi ini berpakaian seperti biasa ya, kita berpakaian, kita tidak perlu melepas pakaian yang dikenakan oleh jenazah. Kita siapkan kantong plastik dan dibantu. Jadi kita menggunakan kantong plastik yang panjang. Di sini ada 3 kolong, jadi mulai dari sana dulu. Kita angkat jenazah. Caranya mengangkat jenazah adalah, jadi kita siapkan kantong plastiknya di samping. Kita tarik, yang satu memegang bahu, satu memegang area paha bagian belakang. Kita miringkan, kita masukkan plastik sampai paruh badan. Kemudian jenazah kita lepaskan kembali. Kemudian kita miringkan ke sisi yang sebaliknya. Sisi yang sebaliknya. Dan plastik kita tarik. Nah, setelah plastik melewati begini, kemudian kita bungkus ke jenazah yang bersangkutan. Setelah dibungkus, kemudian nanti diikat di ujung kaki dan di ujung kepala. Kemudian jenazah siap untuk dipindah atau ditransport ke ambulan atau ke kendaraan yang untuk kemudian dirujuk ke rumah sakit. Idealnya, untuk saya sampaikan di sini, idealnya memulasarkan jenazah yang terduga terinfeksi COVID-19 adalah dilakukan di rumah sakit. Tetapi ini tetap kita perlu melakukan upaya pelatihan dan edukasi ini karena kita berharap semua masyarakat sudah siap mandiri, terutama apabila ada warga di sekitar kita yang lebih meninggal karena terinfeksi COVID, sehingga kita siap untuk melakukan pemulasaraan secara mandiri. Terima kasih. Dan apabila jenazah sudah siap dipindah di tempat yang untuk dimandikan, jadi misalkan tempatnya yang memang siap untuk dimandikan ya, misalnya di rumah. Kalau di rukun kematian itu biasanya sudah ada tempatnya sendiri. Jenazah kemudian kita lakukan seperti biasanya, kita tutup area sekitar jenazah. Tidak perlu banyak orang, karena kita tetap melakukan
physical distance, dan yang bertugas harus menggunakan APD level 3 seperti yang kami gunakan saat ini. Setelah kita buka seluruh pakaian yang melekat pada jenazah, kemudian tetap kapas yang ada di wajah yang sudah mengandung air berklorin tadi tidak boleh kita lepas. Tahap selanjutnya adalah kita menutup bagian di area kemaluan, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan, karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus corona masih bisa menyebar melalui cairan-cairan yang ada di sekitar area kemaluan dari jenazah. Ini kapas kering, kita basahi dulu dengan menggunakan larutan klorin. Sama seperti tadi, tidak harus sampai menetes-netes, yang penting dia lembab, karena tujuannya supaya virus tidak bisa menembus. Dan kita tentukan di daerah kemaluan dari jenazah. Setelah ini tahap berikutnya adalah memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah kita menggunakan larutan klorin seperti tadi ya. Jadi dengan perbandingan 1:10, larutan klorin seperti biasanya merek apapun yang ada di pasaran. Jadi saya kira tidak sulit untuk mencarinya. Dicampur dengan 10 liter air, maka terjadi perbandingan 1:10 dengan konsentrasi 0,5 larutan klorin, 0,5%. Kemudian larutan klorin disiramkan ke tubuh jenazah. Silakan. Kita siramkan ke seluruh bagian dari jenazah, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang diperhatikan di sini tidak diperlukan upaya menggosok atau menekan-nekan atau bahkan menyentuh jenazah. Jadi cukup disiramkan saja. Cukup disiramkan, pastikan menyiramkannya rata mengenai seluruh bagian dari jenazah. Mulai dari kepala, dada, lengan kanan, kiri, perut, area di sekitar selangkangan, kemudian dari kaki. Bagian punggung bagaimana? Nah, nanti ada setelah kita membilas bagian depan, kita akan membilas bagian punggung dengan bantuan penolong. Karena itu diupayakan minimal 2 orang, maksimal 3 orang saja. Kita tetap menggunakan physical distancing supaya virus corona ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Air yang digunakan ini setelah menyiram jenazah boleh langsung dibuang ke saluran pembuangan air seperti biasa rumah tangga. Mohon maaf bos itu ya, itu boleh langsung dibuang ke sana. Atau kalau misalnya di area lapangan terbuka boleh langsung dibuang ke tanah dengan catatan tidak berjarak minimal harus 50 meter lebih dari sumber air. Jadi pastikan 50 meter sekitarnya tidak ada sumber air yang terbuka. Boleh langsung buang. Larutan yang jatuh itu sudah larutan yang bersih, larutan yang steril karena mengandung klorin. Setelah kita menyiram jenazah dengan larutan klorin, tahap selanjutnya adalah kita membilas tubuh jenazah dengan air yang bersih. Jadi tahapan pertama adalah kapas yang menempel di bagian wajah dan di bagian kemaluan kita ambil, kemudian kita buang ke tempat sampah. Diusahakan tempat sampah tempat kita kontak tangan. Jadi menggunakan sampah injak seperti ini, dan langsung kita buang saja. Nanti dibuang ini di treatment seperti sampah medis, jadi langsung diantarkan ke rumah sakit. Tahap selanjutnya, karena ini masih banyak larutan klorinnya, setelah kemudian kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Dibilas ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membilasnya sama seperti yang tadi, cuma tadi bedanya dengan menggunakan gayung, ini menggunakan selang. Apakah boleh menggunakan gayung? Boleh. Jadi menggunakan gayung yang lain. Jadi kalau yang untuk larutan klorin tetap yang larutan klorin, yang air bersih khusus air bersih. Pembilasan menggunakan air bersih dilakukan pada seluruh permukaan jenazah, tubuh jenazah, baik di depan maupun di belakang.
jelas lagi dari kepala kita buka. Setelah selesai, kita lakukan pengeringan. Kita di sini menggunakan kapas seperti kapas yang tadi yang kering. Kita keringkan tubuh jenazah menggunakan kapas yang ada ke seluruh tubuh. Ingat, tidak perlu menekan-nekan, cukup diusapkan saja. Diusapkan saja, yang penting tubuh jenazah sampai kering seluruhnya. Jika kapasnya sudah basah, kita menggunakan kapas yang lain lagi yang tidak disiapkan oleh petugas yang lain. Setelah dilakukan pengeringan pada tubuh jenazah, permukaan tubuh jenazah bisa dianggap steril. Apabila selanjutnya diperlukan kegiatan memandikan jenazah, atau mungkin untuk agama yang selain Islam kemudian diberikan pakaian atau dilakukan prosedur-prosedur yang lainnya, dipersilakan. Mau memandikan lagi sesuai syariatnya masing-masing, dipersilakan. Sebelum lanjut ke proses yang selanjutnya. Setelah jenazah kering dari air pembilasan tadi, tahap selanjutnya adalah kita pindah ke tempat yang kering, tempat yang kering dari tempat untuk memandikan, ke tempat yang kering yang sudah disiapkan 3 lapisan yang terdiri dari plastik, kain kafan, dan plastik. Jadi khusus untuk jenazah yang terinfeksi COVID-19, perbedaannya pada jenazah pada umumnya adalah dia dibungkus menggunakan 3 lapisan. Yang biasanya hanya langsung kain kafan, di sini kita menggunakan lapisan plastik, kain kafan, dan plastik. Pertama kita pindahkan dulu, mohon bantuannya. Itu menghilang. Jadi untuk memindahkan jenazah kita menggunakan 3 penolong, yang tangannya saling bersilangan di belakang. Kemudian kita angkat aba-aba dari saya. 1, 2, 3 diangkat dalam menyangkut. Kita angkat pelan-pelan, kita menghormati jenazah. Kita letakkan 1, 2, 3, letakkan pelan-pelan. Setelah di sini, kemudian jenazah siap untuk dilakukan pembungkusan dengan plastik dan kain kafan. Tahap terakhir dari pemulasaraan jenazah adalah dengan membungkus jenazah menggunakan plastik dan kain kafan. Jadi setelah tadi jenazah dikeringkan, kemudian jenazah dipindahkan ke tempat kering yang alasnya sudah kita siapkan sebelumnya supaya kita tidak terlalu repot nantinya. Maka proses selanjutnya adalah pembungkusan. Orang kedua di sana. Jadi yang tahap pertama adalah kita membungkus dengan plastik. Menggunakan plastik apa saja boleh, yang penting lebarnya cukup. Jadi menutup hingga sampai melewati seperti ini, sampai melewati bagian yang sisi sebaliknya. Setelah plastik pertama, tidak perlu diikat dulu, cukup diputar-putar di bagian kepala dan kaki. Tahap selanjutnya adalah dengan menutup kain kafan. Begini. Dengan kain kafan sama ditutupkan di bagian atas juga ada tertutup semuanya rapat. Dan yang terakhir adalah menggunakan plastik kembali. Yang terakhir kita menggunakan plastik terluar. Kita tutupkan lagi. Di sini diperlukan bantuan dari orang ketiga yang tujuannya adalah untuk
seluruh rangkaian dari plastik dan kain kafan ini di bagian kepala dan bagian kaki. Setelah bagian kepala, bagian kaki tetap kita ikat seperti biasanya. Setelah kita ikat, kita siapkan peti jenazah karena prosedural untuk memakamkan jenazah yang terinfeksi COVID-19 adalah menggunakan peti jenazah. Jadi seluruh sama sekalian petinya itu semuanya masuk ke dalam liang lahat. Setelah ini kita siapkan peti jenazahnya. Baik, tahap terakhir dari pemulasaraan jenazah adalah memasukkan jenazah ke dalam peti untuk selanjutnya kemudian dimakamkan. Untuk mengangkat jenazah kita menggunakan seperti tadi dengan teknik 3 orang, jadi 1 orang di bagian kepala dan bahu, 1 orang di bagian badan, dan orang ketiga ada di bagian pinggang sampai kaki. Sehingga diperlukan 3 orang penolong. Halo kata Dedi. 1, 2, 3. Kita masukkan dengan kita memposisikan baik untuk kaki masuk dulu. Dengan jenazah menghadap ke arah kanan. Jenazah menghadap ke arah kanan. Kemudian nanti kalau misalnya diperlukan ada diberi tanah, biasanya diberi tanah di dalam peti jenazahnya dipersilakan. Biasanya ada untuk sebagai bantalan kepala, kemudian untuk menyangga supaya tubuh jenazah tidak jatuh sepenuhnya ke arah kanan karena idealnya dalam miring ya, itu diperkenankan. Setelah jenazah kita masukkan ke dalam peti, yang harus dilakukan tahap terakhir, paling terakhir adalah mengunci peti. Jadi kita tutup kemudian kita paku di tepi dan kita tekan. Tujuannya adalah supaya peti ini tidak terbuka. Sekali lagi saya tekankan di sini, jangan sampai membuka peti kembali jika jenazah sudah sampai di rumah duka atau di area pemakaman. Untuk orang-orang yang mengantar jenazah di area pemakaman atau petugas di pemakaman tidak perlu menggunakan APD seperti kami, cukup menggunakan APD level 1 yang terdiri dari masker wajah dan sarung tangan karet, ya, hand gloves dan masker wajah, dan perlu physical distance, ya, minimal jarak 1 meter antar person atau orangnya. Semoga dengan ini bermanfaat. Proses pemulasaraan jenazah sudah selesai dan dilakukan untuk keluarga yang mendampingi, tidak dilakukan doa bersama dan selanjutnya. Untuk proses video selanjutnya adalah proses pelepasan APD. Sekian, terima kasih. Setelah proses pemulasaraan selesai, petugas kembali ke tempatnya, kembali ke tempat tadi dimandikan jenazah, kemudian saling membersihkan dengan cara menyemprotkan. Jadi seperti ini, kita menggunakan alat semprot yang biasa digunakan untuk menyemprot ini dan disemprotkan ke seluruh badan. Jadi cukup. Begitu juga sebaliknya, saya juga melakukan penyemprotan ke rekan saya. Jadi sampai seluruhnya berputar, sampai seluruhnya sudah selesai, maka alat pelindung diri ini siap dilepaskan. Setelah tadi disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan seluruh tubuh, kemudian alat pelindung diri ini siap dilepaskan. Hal ini menjadi penting karena ternyata salah satu penyebab kenapa tenaga medis masih banyak yang terinfeksi oleh virus corona adalah cara pelepasan alat pelindung dirinya masih belum tepat. Sehingga di sini kita belajar bersama-sama bagaimana cara melepas alat pelindung diri dengan baik dan benar. Yang pertama dilepaskan adalah sarung tangan. Jadi sarung tangan belum sini ya, ini dilepaskan dahulu. Kita melepasnya dengan menarik seperti ini. Yang bagian ini juga, jadi kita masukkan tangan kita ke dalam, kemudian kita taruh ke bagian luar. Setelah ini kemudian dimasukkan ke dalam bak air yang berisi larutan klorin. Kita kumpulkan dulu di sini. Dan selanjutnya adalah melepas face shield. Jadi
Jadi tadi setelah bentuk, sekarang facial. Kita lepaskan, nanti juga masuk ke dalam larutan klorin. Tahap selanjutnya adalah melepas apron. Untuk apron bisa langsung dibuang ke tempat sampah medis. Untuk apron, jadi ada APD yang bisa dicuci kembali dengan menggunakan larutan klorin, ada yang harus dianggap sebagai sampah medis. Salah satunya adalah apron plastik. Kemudian melepas sepatu boot, melepas biasa saja. Kemudian dalam melepas hazmat, melepas hazmat ini harus hati-hati. Kita tidak boleh menyentuh hazmat bagian dalam, karena asumsinya tangan kita masih punya risiko untuk tempat penularan virus corona. Jadi harus menyentuh bagian luarnya saja. Seperti saya beri contoh salah ya, seperti ini, itu adalah contoh yang salah. Jadi menariknya harus seperti ini. Untuk tudungnya adalah ditarik ke belakang, jadi tidak boleh menyentuh bagian muka, menyentuh ke belakang begini, kemudian dilepaskan lubang jempol yang ada di tangan, kemudian ditarik ke bawah. Jadi minimal kontak dengan tangan, minimal kontak dengan pakaian saya yang ada di bagian dalam. Untuk selanjutnya, hazmat dan sepatu boot bisa masuk ke dalam kaleng yang berisi larutan klorin. Kemudian tahap selanjutnya adalah melepas penutup rambut, ya, melepas penutup rambut ini ke dalam sampah medis. Kemudian melepas masker N95. Cara melepas masker N95 adalah menjepit bagian depan. Jadi memegang bagian depan, kemudian ditarik ke atas. Jadi kita tidak menyentuh talinya yang bagian belakang. Jadi cukup menarik dan melepasnya ke atas. Dibuang ke sampah medis karena N95 idealnya adalah single use. Dan terakhir adalah melepas sarung tangan latex yang terakhir. Ini juga masuk ke sampah medis. Setelah ini semua dilakukan, APD telah terlepas dari tubuh saya. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah saya cuci tangan 7 langkah seperti tadi di awal, dan kemudian mandi bersih, keramas seluruh tubuh, ganti baju yang bersih. Baju yang ini yang saya pakai masuk ke langsung dibersihkan, dicuci dengan deterjen seperti biasa. Kemudian baru saya bisa pulang ke rumah atau melakukan aktivitas lain selanjutnya. Baik. Sekian video mengenai pemulasaran jenazah COVID-19. Saya atas nama tim Satgas COVID-19 Universitas Negeri Malang mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.